Saya, Kuliatur Rofiah, NPM 19210029, akan mempresentasikan mengenai Discovery Learning beserta cara penerapannya dalam pembelajaran. Pengertian Discovery Learning. Brunner memakai metode yang disebutnya Discovery Learning, di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk. Model pembelajaran Discovery Learning diartikan sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Ciri utama Discovery Learning. Pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan menggeneralisasi pengetahuan. Kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengelolaan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Karakteristik Discovery Learning. Pertama, peran guru sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Tiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Langkah penerapan Discovery Learning. Yang pertama, persiapan. Guru mempersiapkan proses belajar mengajar dengan membuka salam, doa, dan lain-lain. 2. Stimulasi. Guru dapat memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan memberikan rangsangan mengenai topik yang akan dibahas atau aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 3. Identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data dengan memberikan sumber belajar. Kelima, pengolahan data. Guru membimbing peserta didik dengan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh peserta didik. 6. Pembuktian. Guru membimbing peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan. Terakhir, kesimpulan. Guru membimbing peserta didik merumuskan generalisasi hasil penemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya. Mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di sini saya menampilkan sebuah gambar. Nah, silahkan dianalisis terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan ini kegiatan ekonomi apa? Ya, silahkan. Kegiatan ekonomi produksi. Ya. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi produksi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini disebut kegiatan ekonomi produksi? Itu disebut kegiatan ekonomi produksi karena kegiatan tersebut sedang memanen padi dan padi merupakan hasil produksi. Iya, betul sekali. Jadi ini termasuk kegiatan produksi karena dia menghasilkan sebuah produk yaitu padi. Sekarang gambar selanjutnya, ada yang tahu ini merupakan kegiatan ekonomi apa? Ya, silakan Haru. Itu merupakan kegiatan ekonomi distribusi. Ya, betul sekali. Kenapa dikatakan kegiatan ekonomi distribusi? Ada yang bisa jawab? Karena sedang menyalurkan barang melalui alat transportasi. Ya, betul sekali. Nah, jadi seperti yang sudah
dijelaskan tadi, kegiatan ekonomi itu ada 3, kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi konsumsi, dan kegiatan ekonomi distribusi. Nah, untuk memahami materi ini lebih dalam, silahkan kalian membentuk kelompok, jadi 3 kelompok, dan dari masing-masing kelompok tersebut, nanti kelompok pertama mengenai kegiatan ekonomi produksi, yang kedua, kelompok kedua itu kegiatan ekonomi konsumsi, dan yang terakhir kegiatan ekonomi distribusi. Sembari mengerjakan tugas kalian, silahkan buka buku paket IPS terpadu kalian halaman 165. Di situ ada materi mengenai kegiatan ekonomi. Tes kelompoknya sudah selesai? Sudah. Silahkan dikumpulkan. Ya, untuk pembuktian, sekarang presentasi satu persatu per kelompok, satu saja yang mewakili, yang lain nanti menanggapi. Silahkan untuk kelompok pertama, untuk produksi, untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baiklah, saya akan mewakili kelompok pertama akan membacakan hasil presentasi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan produksi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa guna mencapai kemakmuran hidupnya. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Produsen menghasilkan barang untuk dijual guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun orang lain. Contoh dari kegiatan produksi antara lain, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung. Kegiatan yang dilakukan petani tersebut termasuk kegiatan produksi, karena petani mengolah sawah atau ladang untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung yang digunakan untuk makan kita sehari-hari. Itu tadi hasil presentasi kelompok pertama. Bagi yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Saya, Bu, ingin bertanya. Apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang? Untuk memproduksi suatu barang atau jasa dibutuhkan yang namanya faktor produksi, yaitu faktor yang bisa melancarkan proses produksi. Baiklah, itu tadi diskusi kita hari ini. Silahkan yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkannya dengan mata uang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang bekerja dengan berbagai cara. Contohnya nelayan, dengan menangkap ikan, petani menanam tanaman. Jadi kegiatan itu diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.